Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya masih memberikan share atau motivasi kepada teman-teman, baik itu motivasi untuk beribadah maupun motivasi untuk kehidupan. Nah, di video saya kali ini, saya mau membahas tentang sosial media detox. Nah, kira-kira apa sih sosial media detox itu? Simak terus videonya ya. Apa sih sosial media detox itu? Sosial media detox adalah upaya secara sadar untuk mengurangi atau membatasi dalam hal bersosial media yang tidak begitu bermanfaat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa sih kita harus melakukan sosial media detox? Tujuannya adalah agar kita tidak kecanduan terhadap media sosial yang menimbulkan dampak buruk terhadap diri kita. Nah, contohnya nih ya teman-teman, biasanya kita itu bermain di media sosial kurang lebih 2 jam misalnya setiap harinya. Nah, kita harus membatasi hal tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, karena apa? Karena biasanya orang memposting di media sosial itu pada saat bahagianya saja atau pada saat senang-senangnya saja. Tapi dibalik itu semua kita tidak tahu pada saat mereka sedih ataupun galau dan lain sebagainya, mereka pasti tidak memposting. Nah, pada saat keadaannya itu berbalik dengan kita, pada saat kita melihat media sosial, misalnya teman kita pada saat bahagia, belum tentu dengan mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Bahkan biasanya itu mereka bahagia tapi kita insecure dengan diri kita sendiri. Misalnya melihat teman kita yang sudah sukses, bisnisnya lebih lancar, pokoknya lebih dari kita. Nah, itu pasti sedikit menimbulkan insecure pada diri kita. Ataupun misalnya ada teman yang rumah tangganya lebih kelihatannya di media sosial itu lebih bahagia dari kita, sudah mempunyai ini, itu, dan itu. Nah, itu pasti kita akan membanding-bandingkan dengan diri kita. Tanpa kita sadari, kita itu jadinya lebih tidak bersyukur karena kita terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, teman-teman pasti juga mikir gini, kalau saya adalah seorang pedagang yang biasanya menjual dengan dagangan itu di media sosial, lalu saya bagaimana? Seperti itu. Nah, di sini saya juga menjawabnya, teman-teman yang menggunakan media sosial untuk bertransaksi atau menawarkan dagangan teman-teman, boleh kalian bersosial media karena sekarang memang zamannya sudah digital semua, tapi dalam batasan tertentu. Jadi pada saat kita memposting, ya oke, kita posting, semoga banyak dagangan yang diminati oleh pembeli. Nah, kalian bisa pada saat memposting itu, kalian bisa mencantumkan nomor WhatsApp kalian di postingannya. Jadi untuk teman-teman ataupun peminat dagangan kalian itu bisa langsung WhatsApp ke nomor teman-teman apabila mereka tertarik dengan dagangan teman-teman. Jadi kalian itu bisa membatasi untuk bersosial media, tidak mengkepoin statusnya teman, tidak mengkepoin foto-foto video yang kurang bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai kecanduan yaitu media sosial, jadi dikit-dikit kalau ada waktu senggang tangannya gatel, kepingin lihat storiesnya orang, kemudian lihat postingan orang, kepingin lihat ini dan itu yang maaf kurang bermanfaat, kalian harus mencoba sosial media detox ini agar hidupnya teman-teman itu lebih bahagia, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Berikut tipsnya. Yang pertama, jadi yang cara pertama adalah kalian harus niat dulu ya. Semua perbuatan itu harus diniatkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita harus membatasi untuk bermain di media sosial. Jadi misalnya kalau sehari biasanya 2 jam, nah kalian harus membatasi nih, misalnya hanya 30 menit. 30 menit ini kita juga harus ambil waktu yang paling efektif. Misalnya pada saat malam hari setelah sholat isya, ketika si buah hati sudah tidur, nah kalian bisa tuh bermain di media sosial 30 menit saja. Nah, itu cara yang kedua untuk bermedia sosial detox, seperti itu.
Nah, kalau teman-teman pastinya kan nggak enak ya, biasanya sehari dikit-dikit kalau ada waktu senggang buka HP, lihat storiesnya teman, kemudian stories WA teman, kemudian lihat IG dan lain sebagainya. Lah, cara yang ketiga ini adalah kalian harus menyibukkan diri teman-teman untuk berbuat yang positif. Misalnya kalau ibu rumah tangga ya, kalian bisa bersih-bersih rumah, kemudian bisa, kalau sekarang kan masih pandemi, jadi kalian bisa mengajari anak-anak belajar, jadi kegiatannya itu lebih positif. Jadi seakan-akan kita itu nanti akan lupa kalau kita itu lagi sosial media detox, jadi kita nggak keinget tuh untuk berselancar di media sosial lagi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah nyaman untuk tidak sosial media, tidak berselancar atau bermain di media sosial, kalian bisa mencoba cara yang selanjutnya. Ini adalah tidak bermain di media sosial selama kurun waktu 3 hari. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan hal ini ketika saya pulang di ibu saya sendiri di Mojokerto ini. Saya sudah kurang lebih hampir 1 minggu. Kalau stories WA masih ya, tapi tidak mengkepoin statusnya teman saya, tapi cuma saya memposting seperti itu. Menurut saya menarik untuk diposting seperti itu. Selebihnya tentang Facebook ataupun di IG, alhamdulillah sudah saya hapus, tapi belum saya blokir seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini adalah langkah yang paling ekstrim, karena untuk teman-teman yang memang betul-betul kecanduan dengan media sosial, kalian bisa menonaktifkan semua media sosial yang kalian punya. Jadi nantinya hidup teman tuh lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram, tanpa insecure lagi dan lain sebagainya. Jadi kita itu hidup itu lebih realita ya, seperti hidup benar-benar di kehidupan nyata ya, mempunyai teman. Toh orang dulu itu tanpa media sosial mereka juga hidupnya bahagia ya kan. Jadi nggak perlulah kita mengkepoin maupun kita membagikan postingan-postingan yang menurut teman itu baik tapi belum tentu baik di mata teman-teman. Nah, pada intinya nih teman-teman, kita boleh kok bermain di media sosial tapi dalam jangka batasan yang wajar. Nah, seperti itu, agar media sosial ini juga tidak menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap diri kita. Seperti itu ya teman-teman. Pada intinya ini adalah sebuah opsional. Kalau teman-teman memang perlu untuk melakukan sosial media detox ini, ya monggo seperti itu. Karena ini adalah video motivasi yang sudah saya lakukan, yang sudah saya jalankan, dan alhamdulillah saya merasa lebih tenang, lebih bahagia tanpa sosial media. Dan itu dia video tentang sosial media detox. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako dan video motivasi yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.